Salam Kimochi. Senang sekali bisa menyapa kembali sahabat Kimochi semua. Pada kesempatan kali ini, Yukihiro akan berbagi sedikit info kepada sahabat Kimochi semua tentang lampu kerlap-kerlip pada bis. Kerlap-kerlip variasi lampu bas akap. Mengapa bas akap dipasang lampu LED atau lampu odong-odong? Saat berkendara di jalan raya, seringkali kita menjumpai beberapa kendaraan khusus yang dilengkapi sirine dan lampu isyarat atau lampu rotator alias lampu strobo. Nyala warna lampu rotator pada kendaraan itu juga berbeda-beda. Ada yang merah, biru, dan kuning. Ternyata, perbedaan warna lampu isyarat itu menunjukkan peruntukan kendaraannya juga. Pasti banyak yang belum paham. Daripada penasaran, yuk disimak penjelasannya. Penjelasan mengenai lampu rotator ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 59 dijelaskan bahwa lampu isyarat warna biru dan dilengkapi sirine, digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian Republik Indonesia. Kemudian lampu isyarat warna merah, digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, PMI, rescue, dan jenazah. Sementara warna kuning tanpa sirine, digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana lalu lintas. Jika menjumpai kendaraan-kendaraan dengan lampu isyarat seperti ini, berarti kamu harus memberikan jalan dan memprioritaskan kendaraan tersebut untuk melintas terlebih dahulu. Nah, ternyata memang penggunaan lampu rotator dan sirine dalam kendaraan bermotor, memang tidak bisa sembarangan digunakan. Apabila kamu nekat memasang lampu rotator atau strobo ini pada mobil pribadimu, siap-siap saja bisa kena sanksi hukum. Bagaimana kalau dipasang pada bis akap kesayangan Anda? Jika Anda mendengar istilah lampu LED, sebetulnya itu merupakan singkatan dari Light Emitting Diode. Sementara untuk istilah lampu DRL, ini juga kependekan dari Daytime Running Light. Lampu LED dan lampu DRL sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Setidaknya dalam satu dekade belakangan ini, sudah ada beberapa produsen otomotif yang menerapkan kedua teknologi lampu tersebut. Lampu LED, sejatinya merupakan teknologi sistem pencahayaan. Pada kendaraan, khususnya mobil, lampu LED biasanya digunakan untuk menggantikan lampu utama yang berjenis halogen. Beberapa kelebihan lampu LED adalah pancaran cahayanya tetap terang meski cuma membutuhkan daya listrik yang kecil. Karena kelebihannya itulah, belakangan ini makin banyak produsen-produsen mobil yang memilih lampu LED. Lampu ini diaplikasikan selain sebagai lampu utama, juga untuk lampu stop di belakang atau lampu sein demi menggantikan lampu konvensional. Perbedaan lampu LED dan DRL, sebenarnya lebih mengacu pada fungsinya. Sesuai namanya, lampu DRL didesain untuk terus menyala selama mesin kendaraan tersebut aktif. Tujuannya selain memperindah penampilan, juga lebih kepada kepentingan keselamatan. Dengan lampu yang terus menyala, maka diharapkan pengguna jalan lain akan mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Misalnya saat kendaraan tersebut mau menyalip, maka pancaran lampu DRL akan terlihat di spion dan pengendara lain bisa mengetahui keberadaan kendaraan tersebut. Dan biasanya, lampu DRL menggunakan teknologi lampu LED. Alasannya kembali lagi pada kelebihan lampu LED, yakni pancarannya terang namun tidak membutuhkan daya listrik yang terlalu besar. Namun, apakah penggunaan lampu tersebut aman bagi pengguna jalan lain? Lampu yang menyilaukan tentunya bisa berbahaya bagi pengguna jalan lain. Intensitas dari lampu dengan lumen yang tinggi tentunya akan mengganggu pengguna jalan lain. Tetapi tidak semua jenis lampu variasi memiliki lumen yang tinggi, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Bas antar kota antar provinsi memang punya tampilan menarik, ini berkat kreativitas industri karoseri nasional. Biasanya, beberapa bas akap menggunakan variasi lampu di bagian depan, samping, dan belakang kendaraan, dengan alasan tersendiri. Bagian depan bas menggunakan lampu LED dengan berbagai warna yang diletakkan di kaca. Ada juga yang menggunakan seperti alis LED, di sekeliling lampu depan. Selain itu, pada bagian kabin depan juga dipasang LED, yang membuat tampilan bas semakin unik. Pada bagian belakang, biasanya ditempeli LED bar, yang mengikuti isyarat rem dan lampu sein. LED bar ini ditempel pada bagian kisi-kisi penutup mesin di belakang. Tidak sedikit juga yang memasang LED pada bagian bawah atau underglow. Pemasangan variasi lampu pada bas akap biasanya dilakukan agar tampilannya menarik. Biasanya lampu variasi tersebut digunakan agar penumpang berminat untuk menaiki busnya. Selain itu, juga menjadi ciri khas dari masing-masing bas agar dikenal dan diingat.
Di balik banyaknya variasi lampu yang digunakan pada bus, ternyata biaya modifikasinya berasal dari kru bus tersebut, bukan dari operator atau perusahaan otobus. Ada juga yang diberi modal dari PO, tapi biasanya untuk armada pariwisata. Sedangkan yang akap, modal sendiri dari kru bus tersebut. Walaupun menggunakan lampu variasi pada bagian depan, biasanya kru bus hanya menggunakannya saat berhenti atau memasuki terminal. Jika kembali ke jalan, biasanya kru tidak menyalakan lampu variasinya, kecuali yang ada di bagian belakang. Itulah sedikit info dari Yuki Hiro, semoga menambah wawasan untuk sahabat Kimochi semuanya. Salam Kimochi. Been best friends and we'll be till we die.